Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pelajaran 16 program Bahasa Arab Muda Probam yang diampu oleh Ustadz Abu Ibrahim Hafizahullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan huruf-huruf illat, ya. Apa itu huruf illat? Huruf illat, ya, secara bahasa berarti penyakit, ya, berarti huruf yang berpenyakit. Huruf penyakit ada 3 yang harus kita ketahui. Pertama, alif, waw, dan ya. Huruf penyakit dibagi menjadi 2. Pertama, huruf illat, ya, sekaligus mat, ya. Maksudnya di sini huruf illatnya sebagai membuat barisnya dibaca sesuai harokatnya, ya. Jadi huruf-huruf ini dibaca sesuai harokatnya. Kalau alif ini identik dengan fathah, kemudian kalau waw identik dengan dhammah, dan ya identik dengan kasrah, ya. Makanya di sini kita lihat huruf illat beserta matnya. Contohnya soma, ya, ini kan fi'il madhi, ya, telah berpuasa. Kita perhatikan, ya, ada huruf fathah sebelum alif. Ini fi'il yang ada huruf penyakitnya. Huruf penyakitnya ini ada alif. Ini sesuai karena sebelum alif ada fathah. Kemudian untuk yang fi'il mudhari'nya yasumu, ya, kita perhatikan huruf illatnya waw. Sebelum huruf illat ini ada dhammah, maka ini sesuai seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya. Kemudian huruf illat yang kedua ini tidak beraturan. Nah, tadinya alif ini, ya, sebelumnya ada harokat fathah, dan waw ini sebelumnya ada harokat dhammah, dan ya sebelumnya ada harokat kasrah, ya. Ini kalau sesuai atau disebut dengan mat, dipanjangkan, ya, barisnya sesuai huruf illatnya. Kemudian ada yang kedua huruf illat. Ini tidak beraturan. Kita perhatikan contohnya baitun. Nah, ini baitun kan sudah kita tahu artinya rumah. Kita lihat huruf illatnya ada huruf ya. Ya, kemudian harokat sebelumnya fathah. Berarti kan tidak sesuai atau tidak beraturan, ya, sebagaimana yang penjelasan huruf illat sekaligus mat. Kemudian kita perhatikan contohnya berikutnya, Fir'aun, ya, ini nama orang, isim alam Fir'aun. Kita perhatikan huruf illatnya mana? Huruf illatnya waw, tetapi baris atau harokat sebelumnya fathah, padahal harusnya dhammah, ya. Ini juga huruf illatnya ya, harusnya baris harokat sebelumnya itu kasroh. Misalnya bitu kan, tapi ini baitun. Ya, ini yang disebut dengan huruf illat yang tidak mengikuti mat atau tidak beraturan. Kenapa huruf illat ini disebut huruf berpenyakit? Ya, seorang ulama besar Ar-Rumani, ulama Nausarab, mengatakan karena huruf ini kadang hilang, kadang ada. Ya, kita perhatikan kadang hilang, kadang ada. Ya, kita perhatikan contoh berikutnya, berkata, kola, ya, kola, berkata. Ini kan fi'il madhi, berarti telah berkata, kola. Kemudian fi'il mudhari'nya berubah. Tadinya di sini huruf illatnya alif, sekarang kita perhatikan yaqulu, huruf illatnya berubah menjadi waw. Ya, huruf alifnya hilang, berubah menjadi waw, ya.
Kemudian kalau ini artinya kan ya sedang berkata atau akan berkata fil mudhari. Sekarang kita ya rubah menjadi dikatakan. Kila, dikatakan kila. Kita perhatikan ya, ini semua maknanya kan berkata. Tetapi huruf ilatnya berubah-ubah. Hurufnya berubah-ubah. Makanya kata Ar-Rumani itulah yang disebut dengan huruf ilat, huruf penyakit. Kadang ada, kadang hilang, ya. Sekarang kita perhatikan catatan tambahan buat kita. Hamzah dan alif. Hamzah dan alif ini berbeda ya. Alif ini tidak memiliki harokat, berfungsi untuk memanjangkan bacaan. Berfungsi untuk memanjangkan bacaan. Sedangkan hamzah ini ada harokatnya. Apakah itu fathah, kasrah, dhammah atau sukun. Makanya kalau kita temukan ada alif yang diberi harokat fathah atau kasrah, berarti ada hamzah di situ. Ya, karena alif ini pada dasarnya tidak bisa diberi harokat kecuali dibantu dengan hamzah. Makanya di sini hamzah ini bukan huruf illat. Huruf illat adalah alif, waw, dan ya. Ya, sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.